Deddy Corbuzier luar biasa. Apakah ini jatah karena sudah melawan anak SD atau tidak? Kita nggak tahu. Ini lucu ini. Hari ini kita dihebohkan kembali dengan informasi di mana Deddy Corbuzier itu diangkat menjadi staf khusus ya Menteri Pertahanan ya, Bapak Purnawirawan Letnan Jenderal Safri Samsudin. Sebagaimana beberapa pekan sebelumnya, Deddy ini kan pernah viral terkait dengan program makan bergizi gratis yang mana dia memberikan kritikan pedas terhadap pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Dan kali ini Deddy akhirnya menyita perhatian publik setelah dia dilantik menjadi staf khusus Menteri Pertahanan, dan netizen pun memberikan beragam pendapat ya, ocehan ya, bahkan sampai pada hujatan-hujatan, ledekan dan sebagainya. Kita tahu bahwa negara hari ini sedang melakukan efisiensi anggaran. Tetapi dibalik itu semua, fenomena diangkatnya Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menhan, ini kan sebuah pertanyaan besar bagi kita semua. Apa sih kelebihan? Apa sih kelebihan Deddy di bidang pertahanan dan keamanan? Dia bukan purnawirawan TNI, dia bukan alumni sekolah pertahanan misalnya. Nah, inilah yang kemudian membuat netizen betul-betul melontarkan ledekan-ledekan dan sindiran pedas cadas terhadap Deddy. Nah, seperti apa sindiran ini akan bakal membuat kita bakal tertawa terpingkal-pingkal. Coba kita simak apa kata netizen. Setelah ini taboki ya orang-orang yang magari laut itu, cair. Deddy Corbuzier luar biasa. Apakah ini jatah karena sudah melawan anak SD atau tidak? Kita nggak tahu. Ini lucu ini. Bela dapat jabatan. Bela dapat jabatan. Oke, semoga sukses deh. Yang katanya defisit anggaran ini segala macamnya, APBN tidak mencukupi, ini dikurangin, transfer ke daerah untuk pembangunan di daerah dikurangin gitu. Nah, sementara orang-orang banyak diangkat menjadi staf sus. Entah apa tujuannya kita nggak tahu ini. Tapi yang jelas itu akan memakan anggaran. Nah, tapi manfaatnya, faedahnya untuk masyarakat itu sangat kurang. Salam logika. Gua tidak pernah sekalipun seumur hidup memilih 08 selama pemilu. Cuman gua nggak nyangka saja sebercanda itu 08 dalam memimpin Konoha. Berbicara tentang efisiensi, tiba-tiba 08 mengangkat Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Kabinet obesitas berbicara tentang efisiensi. Ibarat kata, orang yang selalu BO sembarangan lalu mengkampanyekan untuk menjaga lingkungan hidup. Sudah bokeh baru berbicara tentang penghematan. Itu kan namanya TOLOL. Kalau maksud 08 mengangkat isu efisiensi hanya untuk menutupi isu pagar laut, Anda berhasil, Pak. Tidak ada seorang pun sekarang yang ngomongin tentang pagar laut. Gitu aja, Pak, terus sampai ramalan Bapak bahwa 2030 Konoha bubar akan terwujud, Pak. Saat ini Staf khusus. yang penting kita pandai menjadi penjilat. Betul. Penjilat. Walaupun hanya melawan anak sekolah dasar. Tuh buktinya Popeye diangkat jadi staf khusus. Salam makan sehat, merdeka. Hari ini Menteri Pertahanan Safri Samsudin baru aja melantik Deddy Corbuzier menjadi staf khusus
Kementerian Pertahanan. Wow, luar biasa. Amazing. Aduh, gue benar-benar nggak habis pikir ya. Gue jujur aja melihat negeri ini semakin hari kok kayak dagelan ya. Banyak hal-hal konyol terjadi gitu ya. Ya seperti pelantikan si Dedi ini. Emang nggak ada ya Pak Menhan orang yang lebih baik dari Dedi gitu untuk dilantik menjadi staf khusus? Emang Indonesia udah kehabisan orang cerdas, udah kehabisan orang yang memang berkompeten di bidang pertahanan negara. Sementara kita sama-sama tahu ya, basicnya si Dedi walaupun udah mendapatkan gelar kehormatan, tetap aja dia itu warga sipil. Sementara dalam Kementerian Pertahanan yang menyimpan segudang rahasia negara, harusnya itu orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya, bukan seperti si Dedi, Pak. Apalagi kita sama-sama tahu lah ya, si Dedi ini kelakuannya, karakternya seperti apa, arogan, sombong. Apalagi kalau ingat beberapa waktu yang lalu dia sempet tuh ya dengan telanjang dadanya, mungkin ngerasa bodinya oke gitu ya, menghina, mencaci maki seorang anak karena menjawab sebuah pertanyaan ya. Yang jelas ya Pak ya, kalau memilih orang, si Dedi ini udah jelas Pak, secara moral dan etika minus Pak, minus. Please dong Pak, jangan memilih mengangkat orang itu yang seperti si Dedi. Apa jadinya bangsa ini kalau orang-orang seperti si Dedi, si Raffi Ahmad gitu ya, yang menempati posisi-posisi? Gue yakin Indonesia bukan semakin maju, tapi semakin hancur di tangan orang-orang seperti mereka. Gue meminta kepada Pak Prabowo, please dong Pak, please gitu. Taruh orang-orang di pemerintahan Bapak ini memang orang-orang yang berkompeten di bidangnya, ahlinya. Jangan seperti ya tadi gue sebutin, si Raffi Ahmad, si Deddy Corbuzier yang waktu itu akhirnya mengundurkan diri, Gus Miftah gitu, dan yang lain-lainnya. Tolonglah Pak, tolong please banget Pak. Katanya Pak Prabowo ini menginginkan Indonesia maju ya, bekerja untuk rakyat dan bangsa. Tapi kalau orang-orang seperti mereka masih terus ada di pemerintahan Bapak, gue yakin Pak ya, Indonesia akan semakin mengalami kehancuran dan kemunduran. Oke Pak Prabowo? Om Ded, sorry itu PC-nya kegedean. Saya bingung sama pemerintah, katanya mau hemat anggaran, potong anggaran sana sini. Tapi kok ini malah mengangkat Deddy Corbuzier jadi status Kemenhan. Ini kan membebani negara lagi. Apakah ini sebagai balas budi kemarin Om Deddy Corbuzier membela makan siang gratis? Apa urgentnya mengangkat Deddy Corbuzier menjadi status Kemenhan gitu loh? Karena ini akan membebani keuangan negara, kecuali Deddy Corbuzier nggak mau menerima gaji dari negara. Kan kontradiktif banget kan? Ada apa dengan Kabinet Merah Putih? Sepertinya Pak Prabowo Subianto akhir-akhir ini sudah melakukan pelonggaran peraturan terhadap pemilihan pejabat-pejabat kementeriannya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dulu sebelum pembentukan kabinet, Pak Prabowo Subianto pernah berjanji kepada kita warga negara Indonesia bahwasanya Pak Prabowo Subianto akan membentukkan kabinet yang mana kabinetnya akan menjunjung tinggi profesionalitas pekerja. Di dalam prinsip manajerial, kami mengenal ada yang namanya prinsip right man on the right place, yang mana seseorang ditempatkan di posisi atau jabatan yang tepat sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya. Dan jika kita berangkat dengan kasus Deddy Corbuzier ini, apakah Deddy Corbuzier ini adalah ahli strategi dalam perang ataukah ahli strategi dalam pertahanan? Bukankah selama ini kita hanya mengenal Deddy Corbuzier hanya sebagai mentalis atau tukang sulap? Pertanyaannya, jika suatu saat Indonesia mengalami peperangan, apakah bisa Deddy Corbuzier menyulap chaos yang terjadi menjadi keadaan yang tentram dan damai? Makin kesini, saya memandang kabinet ini kok menjadi kabinet artis, bukan lagi kabinet orang-orang yang mempunyai capable dan kapasitas sesuai dengan keilmuan. Seharusnya Pak Prabowo Subianto itu meletakkan orang memang benar-benar dengan keahliannya. Seperti contohnya Menteri Pertanian. Menteri Pertanian beserta jajarannya haruslah orang yang benar-benar mempunyai latar belakang dan pengalaman tentang cara-cara bertani. Bahkan kalau bisa haruslah sarjana atau insinyur pertanian juga. Ya, walaupun konstitusi kita melindungi siapa saja bisa menjadi pejabat publik or public servant, mbok ya dipilah-pilah sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Terus kenapa nama kabinetnya tidak diubah menjadi kabinet keartisan?
Vietnam akan mengurangi jumlah kementerian untuk menghemat 72 triliun. Nah, itu namanya penghematan dan jalurnya pas gitu loh. Kalau di Indonesia kan, sorry ya Pak Presiden Prabowo, Anda bilang mau menghemat, tapi kementerian malah nambah. Ada utusan khusus, banyak badan yang baru. Jadi menurut saya Anda itu bertolak belakang dengan apa yang akan Anda lakukan. Harusnya kementerian jangan ditambah Pak, badan jangan ditambah, ada utusan, staf lah, kayak gitulah. Kalau tujuan Anda untuk menghemat,